Dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati oleh Brigadir Yosua Huta Barat disebut tak memiliki bukti kuat, sehingga dugaan itu tak dapat dijadikan dasar adanya penembakan terhadap Brigadir J. Hal itu disampaikan ahli kriminologi Muhammad Mustafa yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi dalam persidangan pada Senin 19 Desember. Mustafa menyatakan dalam dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati tidak memiliki cukup bukti minimal 2 alat bukti. Menurutnya hanya ada keterangan dan pengakuan dari Putri Chandrawati dan itu belum cukup. Adapun 2 bukti yang dimaksud yakni keterangan saksi dan adanya hasil visum terhadap Putri Chandrawati, sementara keduanya tidak terpenuhi dalam dugaan ini. Sehingga jika tidak ada bukti, maka dugaan pelecehan seksual tersebut tidak bisa dijadikan motif. Atas tidak adanya bukti tersebut, Mustafa menyatakan bahwa dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang tidak jelas. Mustafa menjelaskan adanya kemarahan yang dialami oleh pelaku terkait peristiwa di Magelang, namun tak jelas lantaran tak ada bukti yang mengarah ke sana. Diketahui Brigadir Yosua Huta Barat menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Brigadir J. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Verdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti, termasuk rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3. Saudara ahli, tadi saudara menerangkan perihal motif ya. Dari berbagai macam motif, tadi kan motif mengenai harkat dan martabat, motif persaingan percintaan, bisnis, terus apa lagi satu lagi tadi? Bisa karena dendam. Karena dendam. Nah, ahli kan sudah menerima mengenai garis besar kejadian yang terjadi tanggal 8 Juli tersebut ya. Menurut ahli, untuk motif dari berbagai motif ini, bisa nggak motif dari jangka waktu yang sudah diterangkan oleh dalam garis besar itu, kejadiannya sekitar berapa menit itu, bisa nggak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini yang utama? Ya, bisa sepanjang dicukupi dengan bukti-bukti. Karena dari kronologi yang ada adalah pengakuan dari Nyonya PFS. Kalau dari waktu? Dari waktu juga barangkali terlalu jauh ya. Karena yang menarik begini, bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Ya. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Meminta kepada Putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.